Pergi berwisata tentu hal yang menyenangkan, tapi ada kalanya jalanan yang dilalui tidak selamanya mulus dan rata. Bisa berupa jalanan becek, berbatu, bahkan tak jarang berupa tanjakan yang curam. Jika mobil yang kita gunakan tidak siap, mobil bisa mundur ke bawah yang sangat berbahaya bagi penumpang kendaraan dan juga orang yang ada di sekitar. Beberapa tanjakan yang pemandangannya indah tapi sering membuat banyak mobil kesulitan lewat adalah tanjakan Sitinjau Lawi dan Kelok 44 di Sumatera Barat, tanjakan Dini di Sukabumi, tanjakan Krumput Pagelarang Banyumas, tanjakan Lembang, dan masih banyak tanjakan lainnya. Meskipun mobil yang digunakan berpenggerak belakang atau bahkan 4x4 sekalipun, tidak ada jaminan mobil pasti mudah melintasi tanjakan karena ada banyak faktor yang menentukan hal tersebut. Berikut ini kita akan bahas 9 hal yang sering menjadi penyebab banyak mobil kesulitan melintasi tanjakan. Tapi sebelum kita mulai, yuk kita subscribe dulu channel ini. Yang pertama, saringan udara mesin yang kotor. Ketika mobil melintasi tanjakan curam, tentunya kita akan menekan pedal gas lebih dalam agar pembakaran di mesin terjadi lebih banyak untuk menghasilkan putaran mesin lebih kencang. Namun, semuanya itu bisa terjadi hanya jika udara yang masuk ke mesin juga lebih banyak. Tapi sayangnya nih guys, karena saringan udara mesin yang kotor, sehingga banyak udara yang terhambat untuk bisa masuk ke ruang pembakaran. Akibatnya mobil pun kesulitan untuk melintasi tanjakan. Jadi, memastikan kebersihan saringan udara sebelum berpergian jauh adalah langkah yang tepat. Yang kedua, AC mobil dalam posisi menyala. AC mobil bekerja untuk menghasilkan udara dingin melalui alat yang disebut kompresor. Kompresor AC dapat bekerja dengan cara diputar melalui belt yang terhubung dengan putaran mesin. Semakin kencang dan semakin lama putaran kompresor, tentu akan semakin dingin udara AC yang dihasilkan. Namun, sayangnya nih guys, putaran kompresor ini membebani putaran mesin, terutama saat melintasi tanjakan. Itulah sebabnya sangat disarankan ketika mobil melintasi tanjakan yang curam, AC mobil harus dimatikan. Yang ketiga, saringan minyak yang kotor. Saringan minyak berfungsi untuk menyaring segala kotoran di bahan bakar minyak sebelum masuk ke ruang pembakaran di mesin. Dengan kotornya saringan minyak, hal ini akan berdampak buruk pada munculnya endapan pada saringan minyak yang akan menghambat laju aliran minyak masuk ke ruang pembakaran, seperti pada video ini guys, di mana saringan minyak yang bersih akan lebih cepat mengalirkan minyak masuk ke ruang pembakaran. Selain itu, minyak yang masuk ke mesin jika saringannya kotor adalah minyak yang banyak mengandung endapan yang tidak baik bagi pembakaran di mesin. Akibatnya mobil menjadi tidak bertenaga, terutama saat melintasi tanjakan, meskipun mobilnya sekelas Fortuner sekalipun. Penggantian saringan minyak setiap 40.000 km atau setiap 2 tahun sekali menjadi solusi terbaik untuk memastikan tenaga mesin maksimal. Yang keempat, salah menggunakan transmisi otomatis. Meskipun mobil Matic memiliki kemampuan otomatis dalam perpindahan gigi, namun kuat atau tidaknya mobil melintasi tanjakan ada kalanya ditentukan oleh ketepatan pengguna dalam mengoperasikan tuas transmisi otomatis. Terdapat berbagai layout transmisi otomatis saat ini, yang pada intinya tetap sama, yakni untuk penggunaan jalanan datar normal sehari-hari, tuas transmisi yang digunakan adalah Delta atau D. Namun untuk melintasi jalanan yang agak mendaki, kita beralih ke D3 atau overdrive. 2 untuk jalanan yang lebih mendaki agak menanjak, dan L untuk jalanan tanjakan yang curam dengan kecepatan yang rendah. Kesalahan dalam mengoperasikan persneling otomatis akan berdampak mobil menjadi tidak kuat menanjak. Yang kelima, kanvas atau plat kopling sudah tipis. Pada mobil manual, kanvas kopling berfungsi penting untuk menghubungkan putaran mesin ke roda mobil melalui perpindahan gigi. Berkat adanya kopling, roda mobil dapat berputar dan menghasilkan torsi yang dibutuhkan. Kanvas kopling terbuat dari perpaduan bahan asbes dan logam.
yang harus selalu diperhatikan ketebalannya. Sehingga apabila kanvas kopling sudah tipis, akibatnya putaran mesin yang kencang tidak dapat ditangkap secara maksimal menjadi putaran roda yang menyebabkan mobil tidak kuat berjalan, terutama saat ditanjakan. Dengan memahami pentingnya ketebalan kanvas kopling dalam berkendara, oleh sebab itu memeriksakan kondisi kanvas kopling di bengkel setiap kilometer 30-40 ribu adalah hal yang penting dilakukan demi keselamatan saat perjalanan jauh. Yang keenam, gagal memanfaatkan momen saat di jalanan menurun. Ketika kita sedang melintasi jalanan menurun, mobil cenderung akan bergerak kencang. Namun ada kalanya jalanan di depan setelah menurun adalah jalanan menanjak yang panjang. Dalam situasi tersebut, pastikan pengendara dapat memanfaatkan momentum kecepatan mobil saat menurun menjadi tenaga dorongan untuk melintasi jalanan menanjak. Kehilangan momentum yang tepat untuk memanfaatkan kecepatan mobil saat melintasi jalanan menurun akan berdampak mesin mobil harus bekerja lebih keras untuk dapat menghasilkan tenaga agar mobil dapat bergerak naik, yang terkadang hal ini akan lebih sulit dilakukan. Yang ketujuh, mobil tidak dilengkapi dengan fitur traction control. Ketika mobil melintasi jalanan yang curam dan licin, fitur traction control pada mobil-mobil masa kini sangat penting dalam membantu mobil mendapatkan traksi ke jalanan, apalagi saat jalanan licin, berpasir, atau berlumpur. Sistem ini bekerja secara otomatis dengan cara mengatur putaran ban dan rem secara simultan, sehingga ban mobil dapat memperoleh cengkeraman ke jalan untuk bergerak naik dan terhindar dari ban spinning atau berputar di tempat. Dengan adanya fitur traction control ini, itulah sebabnya mengapa mobil-mobil berpenggerak depan masa kini lebih mampu melewati jalanan menanjak yang curam, bahkan licin sekalipun. Yang kedelapan, profil ban yang tidak tepat. Mobil dengan ring velg yang besar memang selalu menarik perhatian ya guys, terlihat lebih kece dan keren. Semua mobil bisa di-custom ukuran velgnya sesuai dengan yang diinginkan. Namun, tentunya ada dampak buruk dari pemakaian velg yang melebihi ukuran standarnya ini. Jika terlalu berlebihan, akibatnya harus memaksa profil ban yang digunakan jadi semakin tipis. Secara teknis, ketebalan karet ban pada ukuran tertentu sangat dibutuhkan untuk menghasilkan kelenturan yang berguna untuk menciptakan grip ke jalanan, baik pada situasi jalanan normal, berpasir, bahkan ketika jalanan licin berair. Bisa dibayangkan kan guys, ketika velg ban semakin besar, otomatis karet ban yang tersedia menjadi tipis dan keras, yang berdampak ban tidak memiliki traksi yang cukup untuk mencengkeram jalanan. Akibatnya pasti ban akan spinning seperti ini guys, yang jelas tarikan akan terasa kurang, apalagi saat melewati tanjakan. Jadi, pastikan gunakan selalu ban standarnya jika hendak melakukan perjalanan jauh. Yang kesembilan, modifikasi camber. Pada modifikasi camber, di mana mobil dibuat ceper dan ban dibuat menyembul keluar, jelas hal ini akan mengorbankan kenyamanan dan keselamatan karena hanya sedikit bagian ban yang menyentuh permukaan jalanan, akibatnya traksi ban pun sangat berkurang. Jika mobil yang sudah mengalami modifikasi camber digunakan untuk melintasi jalanan jauh, apalagi tanjakan, hal ini bisa jadi persoalan nih guys, baik bagi pemilik kendaraan dan juga orang yang ada di sekitar. Dan jika dipaksakan untuk menanjak, pasti akan mengebul asap seperti ini guys. Mobil sulit berjalan dan ban pun cepat rusak. Jadi sebaiknya untuk mobil yang sudah dimodifikasi camber, tidak untuk perjalanan jauh ya guys. Demikian guys, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye.